Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Pasti semua sehat ya anak-anak ya. Sebelum kita memberikan materi ya, langkah lebih baiknya kita selalu berdoa terlebih dahulu ya anak-anak, nanti sebelum mengerjakan. Jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu ya anak-anak ya. Ya, untuk pembelajaran 4 ini ya, Pak Edu akan menjelaskan pembelajaran 4 ya. Pembelajaran 4 ya anak-anak. Kita buka dulu ya. Di situ ada gambarnya Lani ya. Ya, di pembelajaran 4 mari kita mulai ya. Sikap baik apa lagi yang bisa kita lakukan untuk tumbuhan di sekitar kita ya. Kita bisa melakukannya menyiram tanaman ya, hal yang baik ya, tidak merusak ya. Kalau misal ada daun yang kering kita masukkan sampah ya, biar terlihat tumbuhan itu tetap segar ya. Ya, masuk bawahnya. Selain menggunakan dengan tidak berlebihan, tanaman juga perlu kita rawat. Tanaman yang kita rawat menjadi subur. Ketika tanaman subur, kita akan mendapatkan manfaat yang lebih baik dari tanaman ya. Kita juga memperoleh rasa apa ya, enak dipandang mata kalau kita punya tanaman ya. Kemudian kita masuk, ayo membaca ya. Mari kita baca cerita ya dengan judul Lani dan Adiknya. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore hari, Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya, namun adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton TV dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati ya tanamannya. Kemudian kita masuk di halaman 25 ya. Di halaman 25 di situ ada 8 pertanyaan. 8 pertanyaan itu yang pertama, apa yang dilakukan Lani terhadap tanamannya ya. Kemudian 2, apa yang dilakukan adik Lani terhadap tanamannya ya. Kemudian ketiga, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap tanaman, Lani atau adiknya? Ya, kasih penjelasannya ya. Keempat, ketika adik Lani tidak menyiram tanamannya, siapa saja yang dia rugikan? Ya. Kelima, ketika adik Lani lupa menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Ya. 6, ketika Lani menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? 7, mengapa memperoleh hak untuk mendapatkan tanaman subur itu penting ya. 8, mengapa melakukan kewajiban untuk merawat tanaman itu penting ya. Tuh. Ini tugas yang pertama, ini ditulis soalnya ya anak-anak ya, kemudian dijawab ya. Nulisnya yang rapi, nggak usah kesusu biar nanti tulisannya bisa dibaca dengan baik ya. Kita harus belajar menulis dengan baik. Itu tugas yang pertama ya. Kemudian tanaman perlu kita rawat agar terus bisa tumbuh. Oksigen yang diberikan oleh tanaman membantu kita untuk bernafas.
Jika semua orang seperti adik Lani, bayangkan apa yang terjadi dengan semua tanaman. Ya pasti akan layu, tanaman itu akan mati ya. Nah, kemudian ada pertanyaan, apakah kamu sudah merawat tanamanmu dengan baik? Ya, yang bisa menjawab adalah anak-anak sendiri. Mengapa kita harus merawatnya ya? Kemudian di situ ada gambar. Perhatikan gambar berikut. Di situ ada gambar A yang menyiram tanaman ya. Gambar B. Gambar B itu membakar ranting pohon ya. C. Menanam tanaman di pot ya. Kemudian tugas selanjutnya anak-anak ya. Di bawah gambar itu ada kotak-kotak ya, kamu kotakin nanti kalau mengerjakan di buku tulis. Ya ditulis. Saya kasih contoh apakah tindakan yang mereka lakukan ya. Misal gambar A, menyiram tanaman. Gambar B, membakar pohon atau membakar ranting pohon. C ya, untuk C, menanam pohon dalam pot ya. Kemudian nanti anak-anak untuk soal selanjutnya, apakah tindakan tersebut baik? Kamu jelaskan ya, itu. Pertanyaan lagi, ya ini. Apa dampak bagi lingkungan? Ya, dampaknya apa? Gambar A dampaknya apa? Gambar B gimana? Gambar C bagaimana ya? Apa dampak bagi orang lain? Juga kamu jawab gambar A gimana? Gambar B gimana? Gambar C apa ya? Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Nah, hak itu apa kemarin? Hak itu segala sesuatu yang kita terima ya. Kalau kewajiban segala sesuatu yang harus kita lakukan atau laksanakan ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya ya? Mengapa yang maaf ya anak-anak, yang terakhir, apakah yang sebaiknya dilakukan ya? Nanti kamu kotai terus kemudian dijawab ya anak-anak ya. Kemudian bawahnya, buatlah jadwal merawat tanaman yang sudah kamu tanam. Disiplinlah dalam melakukannya ya. Kamu di rumah pasti mempunyai sebuah tanaman yang kamu sayang. Ya. Nah, misal kegiatan di pagi hari menyiram tanaman gelombang cinta atau tanaman namanya kan banyak, bisa kamu sebutkan bunganya, misal bunga kamboja, porbia atau apa, kegiatan sore juga begitu. Kalau misal kegiatan itu memberi pupuk tanaman kemudian ya dan menyiram seperti itu ya. Kamu harus disiplin ya. Setelah itu bawahnya halaman 27. Ayo mengamati, di situ ada pecahan-pecahan lagi ya, kita jumpa dengan pecahan ya. Yuk kita simak. Beberapa pecahan mudah untuk diingat ya. Pecahan-pecahan tersebut bisa membantu kita untuk mempermudah melakukan operasi. Pecahan-pecahan tersebut juga mudah untuk digambarkan ya. Di situ ada misal ini ada isinya 0, setengah, 1 ya. Kemudian diskusikan dengan temanmu, taksir nilai 3/8, 1/10, dan 5/16. Ya. Letakkan bilangan-bilangan tersebut ada garis bilangan, amati nilai yang paling dekat apakah 0, atau setengah, atau 1. Ya, mari kita lihat bawahnya ya.
Nih ya. Apa yang bisa kamu simpulkan untuk melakukan penaksiran pecahan? Jika pembilang mendekati setengah dari penyebut, ya, tunjukkan pecahan 3/8 dengan garis bilangan. Ini tugasnya ya. Ini ya, tulis soalnya. Ini juga kamu gambar garis bilangan ini. Coba kamu ya, ini diisi 2/8. Ini 2/8, 3/8, 4/8. Ya, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8. Perhatikan pecahan 1/2. Pecahan 1/2 sama dengan kalau di sini 8, di sini 2, di sini 2, di sini 8. 2 bisa menjadi 8. Kita 2 menjadi 8 itu kita kalikan 4 ya. 1 kali berapa? Kalau ini kita dikalikan 4 berarti ini 1 kali 4. 4/8. Jadi pecahan 3/8 mendekati 4/8. Ini contoh ya. Kemudian tapi kamu harus juga mengerjakan itu ya. Kemudian bawahnya ini juga begitu. Jika pembilang terlalu jauh, kurangnya dari setengah penyebut, tunjukkan pecahan 1/10 dengan garis bilangan ya, 0, 1/2 dan 1. Perhatikan pecahan 1/2, pecahan 1/2 ini ya seperti tadi ya. Kemudian nomor 3 juga begitu ya. Ya, juga begitu. Nanti ini ya. Ya, itu soalnya ya. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian taksir nilai yang mendekati pecahan 2/6. Ini kamu harus membuktikan dengan garis bilangan ya. 2/6 itu dekat dengan berapa? Ini juga dikerjakan ya, yang ini. Buktikan dengan garis bilangan ya. Nah, setelah itu kita masuk bilangan persen acuan ya. Bilangan persen acuan ya. Beberapa persen mudah untuk diingat. Bilangan-bilangan tersebut juga mudah untuk dioperasikan. Bilangan-bilangan persen berikut bisa kita jadikan acuan ketika kita membulatkan ya. 0% ya, ini 50%. 1% ini desimalnya ya, 0,5 1/0 ya. Sini pecahnya ini 1/4 sama dengan 25%, 2/4 sama dengan 50%, 3/4 sama dengan ini ya. Kita bisa melihat itu. Kemudian ya, ini ada 0%, 10%, 20%, 30% sampai 100% ya. Kalau misal ada 10, ada 12%, 12% kalau kita suruh naksir kita masuk 12 berarti kita masuk ke 10% taksirannya ya. Ya, yuk kita latihan. Siti melakukan survei untuk mengetahui seberapa rajin teman-temannya menyiram tanaman ya. Seberapa ya? Di situ ada data ya. Ini nanti kamu kotaki ya. Kamu kotaki ya. Data ini kamu kotaki, kamu tulis seperti ini ya. Siti melakukan survei mengetahui seberapa rajin teman-temannya menyiram tanaman ya. Di situ nanti saya kasih contoh, selalu banyaknya 11%. 11% itu di antara
10 dan 20. Kalau 100% berarti taksirannya sini jawabnya ya. Saya kasih contoh satu, 10%. Ya. Untuk 37% hasil taksirannya berapa ya? Ini kamu taksir di sini ya. Nah, paham ya? Ya, untuk itu tugasnya ya. Kemudian di sini lihat kembali pertanyaanmu. Kamu akan memilih dan mengelompokkan pertanyaan berdasarkan kriteria berikut. Ini mungkin kita akan melaksanakan wawancara ya atau bertanya ya. Di situ ada pertanyaan baik itu meliputi sesuai topik, jawabannya bukan iya dan tidak, kemudian menggali lebih banyak informasi, diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Pertanyaan, fokus atau tepat sasaran, kemudian bahasa yang benar, antar pertanyaan berkesinambungan ya. Itu belum, tidak ada tugas untuk ini, tugasnya yang atas tadi ya. Ya, sampaikanlah kepada orang tuamu pentingnya merawat tanaman. Sampaikan juga tabir rencanamu untuk merawat tanaman. Kamu sore hari bisa ngobrol bersama orang tua. Bagaimana kita minta petunjuk dulu bagaimana cara merawat tanaman ya. Terus kemudian kamu menyampaikan rencanamu, rencana anak-anak untuk merawat tanaman bagaimana anak-anak ya. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan anak-anak tentang tadi tanaman, terus pecahan, persen ya. Mungkin nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan tentang pembahasan pembelajaran 4 bisa bertanya kepada Pak Edu ya anak-anak ya. Ya, sekian pembelajaran hari ini anak-anak. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, jangan sampai telat makan ya anak-anak. Jangan bermain game ya. Jangan bermain gadget atau HP terus-menerus, nanti kasihan penglihatan kita atau mata kita ya anak-anak ya. Jangan lupa kita selalu belajar nulis ya, belajar menulis, rajin, yang rapi, pelan-pelan ya, agar nanti sewaktu kita besar, gede, nanti tulisannya biar bagus, tetap bagus. Karena kita sudah latihan dari kecil, misal kita melatih menulis apa? Menulis tegak bersambung ya, pelan-pelan, santai ya, jangan tergesa-gesa ya. Ya, untuk itu jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya, misal mencuci tangan, memakai masker ya. Jangan bepergian dulu kalau tidak ada hal yang penting anak-anak ya. Tuh. Untuk yang belum mengumpulkan tugas, segera mengumpulkan ya anak-anak ya, karena akan Pak Edu rekap nilainya ya. Ya, segala sesuatu harus kita mulai dengan disiplin nanti agar bisa kita meraih cita-cita ya. Nanti kalau anak pandai yang mendapatkan juga anak-anak ya. Nanti kalau misal tulisannya bagus, juga anak-anak ya. Ya, Pak Edu hanya mengingatkan ya, semoga saja apa yang dicita-citakan anak-anak bisa tersampaikan ya dengan cara kita belajar dulu ya, belajar dengan rajin ya, disiplin waktu, mengumpulkan tugas ya.
Seperti itu ya anak-anak ya. Ya anak-anak, nanti jika ada pertanyaan bisa bertanya kepada Adu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.